Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Untuk pengujian kali ini kita nanti akan menggunakan person product moment ya. Jadi uji validitas dan reliabilitas yang kita gunakan menggunakan person product moment. Ya, sebelum kita mulai kita nanti harus memastikan bahwa PC dan laptop kita ya nanti kita harus sudah bisa atau sudah terinstall aplikasi SPSS ya. Nah, kalau sudah terinstall aplikasi SPSS ya, kita nanti menyiapkan rekapitulasi dari ini ya, instrumen yang kita gunakan ya. Dari instrumen yang kita gunakan ya, ini kita bisa nanti kita rekap di file Excel bisa ya. Ini sebagai contoh saja. Contoh ini saya buat 25 responden, kemudian ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan ya. Nah, nanti di beberapa teori menyebutkan bahwa untuk melakukan uji validitas reliabilitas diharapkan menggunakan responden jumlahnya minimal 30 responden. Kenapa? Ini untuk meningkatkan variasi data ya, untuk meningkatkan variasi data. Jadi diharapkan jumlah respondennya minimal 30 ya, itu. Kemudian kalau sudah kita rekap ya, ini contoh saja, ini ada 10 pertanyaan. Kalau nanti kita atau 10 item yang kita gunakan ya, ini satu variabel ya ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan, tinggal nanti kita copy aja ya. Dari pertanyaan satu variabel ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Ini contoh 10 ya. Kita jumlah total juga ada di kita total juga. Kita nanti kopikan di sini. Ini ada dua ya. Ada variable view, ada data view ya. Kita nanti kopikan yang ada di data view. Pastekan di sini. Ya. Kita cek ya, kita pastikan bahwa apa yang kita kopikan ini nanti semuanya sudah masuk di SPSS. Ya. Oke, kalau sudah kita klik variable view ya, kita bisa ganti item nama ini ya, misalnya menggunakan P2, ini pertanyaan 2 nanti, atau bisa menggunakan yang lain, misalnya item 1, item 2, item 3 boleh, 3, item 4 ya. Terusnya P10, kemudian ini tadi adalah total ya. Oke, kita cek data view, nanti akan berubah ya. Kita akan berubah sesuai dengan data yang kita tuliskan tadi. Kemudian di sini masih ada desimal ya. Ini ada 2 angka di belakang koma. Kita nanti bisa merubah di sini. Kita nolkan. Oke, kita nolkan semuanya sampai dengan total. Oke, kita cek di data view, dia nanti akan juga berubah tanpa ada koma di belakang angka ya. Oke, kemudian kalau sudah tahap yang berikutnya adalah ya, ini tabulasi telah selesai ya, tahap pertama. Tahap yang kedua untuk melakukan uji validitas dulu ya. Kita nanti uji validitas dulu. Kita lakukan klik analyze ya. Kemudian collect ini, kemudian bivariate. Kita klik ya. Nanti akan muncul kolom yang ada di sebelah kiri ini seperti yang kita tuliskan tadi. Kita pindahkan saja ke sebelah kanan
sekaligus totalnya ini juga ikut ya, totalnya ikut ya. Kita langsung klik OK saja. Nah, kita nanti akan muncul ya nilai hasil dari persen tadi ya. Melihatnya nanti bagaimana? Ini pertanyaan 1 ya, nilai untuk persennya adalah 0,501. Pertanyaan kedua ya, persennya 0,432 dan seterusnya ya. Nah, nanti kita untuk menyimpulkan ya atau melihat ini apakah valid atau tidak bagaimana ya, caranya kita nanti bandingkan dengan R tabel. Jadi ini yang kita cari menggunakan SPSS ini adalah namanya adalah R hitungnya ya, yang kita temukan ini ya, yang di bagian atas ini ya, ini adalah R hitungnya dari tiap-tiap pertanyaan, item pertanyaan tadi. Kita bandingkan masing-masing ini dengan R tabel ya, dengan R tabel ya. Nah, ini R tabel ya. Jadi tadi kita menggunakan 25 responden. Jadi R tabelnya, caranya kita menentukan R tabelnya berapa ya. Kita nanti menggunakan taraf signifikansi uji dua arah ya. Biasanya kalau penelitian kesehatan ini pakai 0,05 ya, pakai 0,05. Ini nanti tarik ke bawah ya, sesuai dengan nilai DF-nya. DF ini nanti dihitung dari jumlah responden yang kita gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Jumlahnya berapa dikurangi 2. Tadi sebagai contoh jumlahnya 25, dikurangi 2 berarti jumlahnya adalah 23. Nah, ini 23 ya. Kemudian tarik ke kanan. Nah, ini nilainya ini 0,3961 ya. Ini ke bawah ya, sampai nilai 23, 0,3961. Ini pakai contohnya. Berarti untuk nilai dari R tabel adalah 0,3961 ya. Nanti bisa dibandingkan nilai dari masing-masing ini ya. Ini 0,501 ya. Jadi nanti untuk menyimpulkan bagaimana ya? Untuk menyimpulkan adalah ya, untuk menyimpulkan jika ya, oke, untuk penyimpulannya bagaimana? Dikatakan valid jika nilai dari R hitung ini nanti lebih besar daripada R tabel. Jadi ini adalah R hitung ya, kemudian dibandingkan dengan R tabel tadi ya. R tabel tadi adalah 0,3961 ya. Sekali lagi dikatakan ya, dikatakan item itu valid ya jika nilai dari R hitung ya, mohon maaf ya, dikatakan valid jika nilai dari R hitung ini nanti lebih besar daripada R tabel. Jadi ini R hitungnya ya, ini 0,501 ya, R tabelnya tadi adalah 0,3 sekian. Jadi ini adalah dikatakan valid pertanyaan pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua sama juga, nanti dibandingkan dengan nilai 0,3961 ya, 3961. Jadi ini juga valid karena ini lebih besar daripada 0,3961. Ini valid. Nomor 3 juga valid dan seterusnya ya. Jadi dikatakan valid jika nilai dari R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke, jadi ini nanti untuk hasil dari output SPSS ini nanti kita bisa kopikan ya ke Word, atau langsung kita juga bisa ekspor ke Word atau bentuk file lain.
Oke, kemudian kita lanjutkan ya, setelah uji validitas selesai ya, kita lanjut ke uji reliabilitas ya. Caranya bagaimana? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kita susun, kita sudah selesai uji validitas, kita nanti akan tahu pertanyaan-pertanyaan mana ya, pertanyaan-pertanyaan mana yang dia valid dan tidak valid. Ya, pertanyaan-pertanyaan mana yang valid dan tidak valid sudah diketahui ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid ya, kita bisa hapus ya. Kalau pertanyaan tersebut sudah mewakili dari pertanyaan yang valid, sudah dapat mewakili, nanti kita bisa langsung menghapusnya ya. Tapi kalau item pertanyaan itu kok belum mewakili ya, belum mewakili apa yang sudah ada di kuesioner atau di instrumen, kok belum mewakili, kita perlu melakukan uji validitas lagi ya. Jadi kita nanti lanjut ke uji reliabilitas ya. Kita nanti langsung bisa delete dulu item-item yang tidak valid. Contoh saja misalnya pertanyaan nomor 10 tidak valid, kita bisa langsung delete ya. Caranya delete bagaimana ya, kita langsung klik clear ya, dengan juga nilai totalnya kita langsung clear aja. Jadi yang kita gunakan untuk uji reliabilitas adalah item yang dikatakan valid ya, item dikatakan valid ya. Ini nanti kita akan uji reliabilitas ya. Caranya bagaimana? Kalau kita sudah menyiapkan item yang valid ya, pertanyaan-pertanyaan dari item yang valid kita sudah kumpulkan ya, kemudian langsung kita klik analyze ya, kemudian klik analyze, klik scale ya, kemudian reliability analysis ya, kita klik, kita pindahkan sama seperti tadi, kita pindahkan item-item yang valid tadi ke item yang box di sebelah kanan ya. Ini biarkan tetap standar model alpha ya, kemudian langsung klik OK ya. Kita klik OK, nanti akan muncul nilai Cronbach alpha. Jadi kita gunakan ya, kita gunakan untuk uji reliabilitas ini nanti Cronbach alpha. Jadi nilainya adalah 0,672 ya. Ada 9 item pertanyaan, nilai alpha Cronbach-nya ini ada 0,672 ya. Nanti untuk penyimpulan apakah ini reliable atau enggak, reliabilitas atau enggak ya, penyimpulannya adalah jika lebih dari nilainya itu nanti lebih dari 0,7 ya, Cronbach alfanya lebih dari 0,7, ini nanti dikatakan valid. Tapi kalau di bawah 0,7 ini dikatakan tidak reliabilitas ya, dia tidak reliable ya. Jadi kalau nilainya di atas 0,7 itu dikatakan reliable ya, kalau di bawah itu ya tidak reliable. Tapi di beberapa referensi ada yang menyebutkan bahwa dikatakan reliable nilainya nanti 0,6. Itu di beberapa referensi, tapi sebagian besar referensi ini menggunakan 0,7 ya. Jadi itu caranya ya untuk melakukan uji validitas reliabilitas ya. Kalau uji validitas itu nanti menilai tiap-tiap pertanyaan ya, tiap-tiap item pertanyaan. Kalau uji reliabilitas ini nanti keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan dari item tadi yang valid ini dikatakan reliable atau tidak ya. Jadi akan sangat mudah ya nanti untuk menguji apakah kuesioner yang kita gunakan ini nanti sudah valid atau belum dan reliable atau belum, nanti untuk digunakan sebagai instrumen penelitian kita. Kalau sudah valid dan reliable, nanti kita bisa
menyebarkan selanjutnya ke responden sesuai dengan target yang ada di rencana penelitian kita. Demikian untuk teknis cara uji validitas dan reliabilitas. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.